Shalom, selamat pagi Oma dan Opa. Selamat kita bertemu kembali di hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita, kehidupan Oma dan Opa. Di tengah-tengah kita harus menjalankan tugas dan pekerjaan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, Oma dan Opa diberikan waktu oleh Tuhan dalam mengisi kehidupan ini. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, marilah kita sejenak di hari ini, karena kita masih diberikan kesempatan dan waktu kita mengisi kehidupan ini. Tentunya sebagai orang yang percaya, kita selalu bertekun, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan sejenak kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4a, mari Oma Opa kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memanjatkan puji dan syukur, limpah terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Oma dan Opa. Karena di hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan di hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Di pagi ini Tuhan kami mohon kepada-Mu Tuhan, kehidupan kami ini, kami akan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk menerima, agar di dalamnya kebenaran firman Tuhan tidak akan lalu, tetapi akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bapa di surga, di pagi ini hamba-Mu yang Kau utus, biarlah kami hamba mohon Tuhan Kau memberkati, mampukan dia dalam dia harus menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Kepada-Mu Bapa kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kaum lansia di hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021, kita membaca dan membuka bersama dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bertekun. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu.
Mau apa yang dikasih Tuhan? Sampai sejauh sana kebenaran firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Apa yang dikasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita di pagi hari ini, dalam kebaktian online di hari ini. Tentunya kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Karena Tuhan masih menyertai kita, menuntun kita sehingga kita boleh ada di pagi ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kita ini, tentunya dalam renungan ini saya berjudul bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, tentunya itulah yang akan kita ikuti bersama-sama. Karena kita selalu bertekun, selalu berdoa, selalu membawa kehidupan kita ini, walaupun oma dan opa yang ada di rumah, di usia yang lanjut, selalu berharap bahwa kasih dan penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan oma dan opa. Tentunya teks kita baca saat ini masih bagian dari pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir bersama pada murid-muridnya. Injil Yohanes mencatatkan percakapan Yesus di perjamuan terakhir ini dalam porsi yang lebih banyak dibandingkan Injil yang lain. Dalam percakapan itu, Yesus menyampaikan bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa. Yesus menjelaskan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Dan Yesus berpesan agar murid-muridnya hidup tetap berpaut kepada Yesus dan juga saling mengasihi. Oma dan opa yang dikasih Tuhan, selain menyampaikan pesan-pesan di atas, Yesus juga menyampaikan bahwa dunia ini membenci Yesus dan juga akan membenci murid-muridnya. Di sini Yesus menegaskan bahwa hal itu terjadi karena dunia ini tidak mengenal Bapa dan Yesus. Dan murid-murid Yesus yang terpaut kepada Yesus bisa jadi akan mengalami hal yang berat. Akan ada penolakan, akan ada penganiayaan, bahkan resiko nyawa pun menjadi hal yang bisa dialami oleh para murid-muridnya. Oma dan opa yang dikasih Tuhan. Tetapi inilah yang menarik. Yesus tidak menutup-nutupi itu. Coba kalau kita baca dalam ayat 4 dan ayat 1 dan 4. Jelas menyebutkan semua itu kukatakan kepadamu. Yesus dengan sengaja menyampaikan pesan ini, padahal pesan ini bisa saja membuat para murid akhirnya meninggalkan dia. Pesan ini bisa jadi terlampau berat untuk diterima dan dilayani oleh murid-muridnya. Pesan yang disampaikan Yesus memang bukan pesan yang ringan atau biasa-biasa saja. Pesan ini begitu mendalam. Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa dunia membencinya dan bersama dengan murid-muridnya.
Dunia tidak mengenal Yesus dan dunia juga tidak mengenal. Mereka membenci Yesus dan mereka juga membenci pengikut-pengikut atau murid-murid Tuhan Yesus. Yesus tidak mengiming-iming dengan imbalan atau pahala atau berkat untuk membuat murid-muridnya tetap setia kepadanya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kata Yesus, supaya kamu jangan kecewa dan jangan menolak aku atau menolak Tuhan. Tetapi justru pesan ini yang akan memurnikan hati para murid-muridnya. Dan murid yang betul-betul berterpaut dan menjadi satu dengan Yesus tidak akan menjadi gentar dan tidak akan kecewa. Murid yang mengalami kebersatuan atau kemanunggalan dengan Kristus akan tetap hidup di dalam Yesus meski harus menerima hal yang berat. Meskipun harus menerima hal-hal yang sangat berat. Oma dan opa yang dikasih Tuhan, Yesus tidak mengiming-imingi dengan berkat materi atau pahala. Yesus justru menjanjikan bahwa para murid tidak akan sendirian. Ada penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai para murid-muridnya. Roh Kudus yang akan memimpin dan mengerjakan segala sesuatu di dalam dan melalui diri kita. Tentunya oma dan opa ini kasih Tuhan. Bagian kita adalah terus memberi diri dengan tekun untuk dipakai oleh Tuhan. Walaupun oma dan opa dalam usia yang lanjut, tentunya kita selalu memberi diri, selalu bertekun, selalu menyampaikan kebenaran, dan selalu memberi diri di dalam kita harus melayani Tuhan. Tekun dan setia walau banyak hal yang tidak mudah harus dihadapi. Memang oma dan opa, memang semakin tua dalam perjalanan kehidupan kita ini, semakin banyak hal yang seringkali oma dan opa lewati. Ada suka, ada duka, ada kepedihan, ada kekecewaan. Tapi ingat kata firman Tuhan, tekun dalam iman walau ada banyak teror, ada banyak hal-hal yang seringkali kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang seringkali menyakitkan hati kita. Tetapi firman Tuhan selalu menghibur kita. Oma dan opa yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen seringkali mengalami hal yang tidak mudah. Apa yang sudah dialami oleh oma dan opa sampai dengan saat ini, dalam perjalanan ketika harus melewati lika-liku kehidupan, oma dan opa telah melewati pahit dan manisnya, suka dan dukanya. Oma dan opa telah melewati semua. Tetapi
Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menyertai oma dan opa dan kita semua. Oma dan opa di masa tua ini selalu Tuhan menolong, Tuhan selalu menyertai. Biarlah semua dalam pengalaman hidup membuat kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Pengalaman hidup yang pernah ada, biarlah semakin mengokohkan iman percaya dan tidak menjadi kecewa terhadap Tuhan. Semakin tua oma dan opa, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Semakin tua ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Dalam usia yang lanjut ini, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama di tengah kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, cucu cece kita. Sampai saat ini, oma dan opa dapat menikmati di tengah keberhasilan anak-anak kita, di tengah keberhasilan cucu cece kita. Kita aminkan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena oma dan opa selalu bertekun dalam iman, selalu berharap kepada Tuhan, selalu memohon penyertaan Tuhan di setiap langkah perjalanan kehidupan kita ini. Oma dan opa tentunya kita aminkan. Selagi kita masih ada sampai saat ini, itu oleh karena kasih Tuhan. Semakin tua, semakin kita membawa santero diri kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya apa yang telah kita lewati dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali ada kekecewaan. Tapi marilah kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah semua itu dengan sukacita. Kita selalu bertekun, selalu berdoa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dalam perjalanan hidup ini, kita selalu bertekun dan selalu berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Oma dan opa, mari kita akan berdoa dan kita akan tutup dalam kebaktian ini. Tentunya oma dan opa selalu mengharapkan penyertaan Tuhan, memohon kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan, perjalanan kehidupan ke depan ini. Oma dan opa, kita akan berdoa, mari kita bawa semua apa yang menjadi persoalan hidup kita ini, apa yang menjadi beban perjalanan hidup ini di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terlebih kesehatan, kekuatan, tentunya kita mau minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang lanjut usia di tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Pasundan, terlebih di jemaat GKP Sadang ini Tuhan. Engkau sendiri telah memberi umur panjang bagi mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang prima dan hati yang senantiasa penuh rasa sukacita. Kiranya di usia senja, iman mereka akan seperti padi yang makin tua makin berisi,
makin teguh dan berakar dalam Engkau. Kiranya iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami, generasi muda. Kiranya mereka bisa memaparkan hikmat bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya anak-anak menghormati orang tua dan dengan sabar serta sukacita mengurus orang tua mereka sebaik mungkin. Kiranya anak-anak menjadi orang yang berbakti serta bersedia menyediakan waktu untuk berkumpul, menopang dan melayani orang tua. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, bagi orang-orang tua yang karena situasi dan kondisi tertentu, juga mereka yang hidup sendirian atau tinggal di tempat-tempat atau di panti-panti jompo Tuhan. Hadirkan teman-teman di sekeliling mereka, baik yang seusia maupun tak seusia, sehingga mereka dapat berbagi suka dan duka. Tolong mereka agar tak merasa kesepian, terasing atau sendirian, karena Engkau ada di sisi mereka, menemani dan menyertai mereka. Bimbing mereka dalam segala aktivitas sehari-hari untuk mengisi dan memaknai usia lanjut mereka. Tuhan, mungkin tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan mereka sudah menurun. Tapi kiranya mereka dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita dan menikmati tiap kegiatan yang mereka lakukan. Genapkanlah janji firman-Mu bahwa penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, atas segala kasih setia-Mu bagi para lansia, oma dan opa yang ada di jemaat GKP Sadang. Ke dalam pemeliharaan-Mu kami serahkan kehidupan mereka Tuhan. Kiranya mereka tetap merasa sebagai orang yang berarti, orang yang berguna dan bermakna oleh karena makna hidup sejati yang Yesus Kristus bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebaktian kaum lansia di hari ini, hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2001 sudah selesai. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera selalu bersama-sama dengan Oma dan Opa. Terpujilah nama Tuhan.